kok ada orang yang maksa-maksa Pak Prabowo untuk buat laporan gitu loh. Ya kan ini artinya memprovokasi gitu loh. Gibran mengancam mundur kalau PDIP gabung. Ngeri sekali. Iya, iya, iya. Gimana respon Anda? Saya nggak ngerti gitu. Apa dia mengancam mundur terus mau jadi apa? Tukang kompor itu namanya. Ya, tukang kompor ini yang harus kita sinyalir gitu loh. Motifnya apa? Iya. Emang dia berada di situ ada value-nya? Kita nggak tahu ya. Sing nyoba wong nek akeh, tapi top. Itu tengere saudara Gibran ini, wakil presiden ini mendapatkan nikmat yang nikmat itu memang banyak yang menginginkan. Pertemuan kedua keluarga ini berlangsung secara tertutup sejak pukul 9.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Halo teman-teman perspektifku. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Woi, Mbok Debor dan para aki-aki itu yang sudah tua itu, kalian tuh loh umurmu nggak ngaca, nggak lihat umur ah. Mau dilungkas bongkon, nyusul Ridha Ramli, nyusul Faisal, jangan mati kebayang berbuat yang baik. Silakan kamu demo sampai urat pitamu lo putus, nggak bisa. Pengen majukan Pak Jokowi, ngerasain Pak Jokowi, ya coba kalau nggak percaya taruhan tapi akun kurang balabal sampaikan tuh Mbok Ndewor tuh, silahkan kalau bisa. Sing cinta Pak Jokowi itu lebih banyak. Kalian tuh gerombolan berapa ekor? Yang benci Pak Jokowi berapa ekor? Cuk. Waduh. Wis tuwa, wis poel, wis kaop, wis kempong nu. Gak berbuat yang baik. Berbuat negara tuh sumbangsi yang baik. Nah, ini nih kayaknya dari banner yang kepotong. Kita videonya tadi kan kepotong nggak full tulisannya ya. Kayaknya kalau kita memprediksi tulisannya ini seperti makzulkan dinasti Jokowi dan tolak pelantikan Gibran kayaknya ya. Kalau kita melihat gitu loh ya. Soalnya cuma separuh aja kita melihatnya gitu loh ya. Yang jelas ini aksi melawan gitu dari emak-emak dan juga bapak-bapak ibu-ibu yang untuk kesekian kalinya menjelang Pak Jokowi purna tugas. Gak ada 1 bulan loh Bu. Gak ada 1 bulan, kurang dari 1 bulan ya. Yakin nih mau buat aksi itu gitu. Mendingan ngopi dulu, menikmati waktu sama keluarga dulu. TV-nya dimatiin aja, HP-nya dimatiin aja. Nanti dinyalain tanggal 21 Oktober. Nah, tanpa ibu minta, bapak minta nih, Pak Jokowi turun. Udah turun Pak Jokowi, serius. Serius deh, beneran. Halo, dengan saya Hendar Samaratoko. Ya, kita coba membahas sedikit tentang masalah akun Fufu Fafa yang lagi viral. Ada beberapa pihak termasuk itu Roy Suryo tuh ngotot-ngotot pengen supaya akun ini ditindak tegas gitu loh ya. Dan dia mensinyalir dan memastikan bahwa ini akunnya Mas Gibran gitu. Ya, pertanyaan pertama yang harus dibuktikan bahwa satu, ini apakah akunnya Mas Gibran atau bukan gitu loh ya. Itu juga belum tentu kan. Menkominfo sudah ngomong itu bukan akunnya. Menkominfo ini sebagai kanal paling dipercaya karena merupakan perwakilan dari masyarakat. Dia mempunyai perangkat bahwa ini adalah bukan akunnya Mas Gibran. Itu yang pertama. Oke lah, kedua, kalaupun kita anggap ini akunnya Mas Gibran, kayak gitu ya, kita anggap aja seperti itu ya kan. Bahwa pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu, kalau itu masalah pencemaran nama baik, itu adalah delik aduan. Nah, korbannya ini adalah Pak Prabowo. Nah, kalau delik aduan itu harus Pak Prabowo yang lapor. Jadi kok ada orang yang maksa-maksa Pak Prabowo untuk buat laporan gitu loh. Ya kan ini artinya memprovokasi gitu loh. Pak Prabowo itu masalah-masalah gitu mah ya biasa-biasa saja, udah sering kok dijelek-jelekin orang, difitnah itu udah biasa.
Jadi hal-hal seperti ini tidak mengganggu beliau. Jadi malah ada unsur pengen mengadu domba masalah ini. Jadi pelajaran yang harus kita dapatkan dari masalah-masalah seperti ini bahwa apapun sekeras apapun pertempuran politik yang terjadi di 2014 sama 2019 ya di 2024 ini semua harus damai. Itu yang ditujukan Pak Prabowo di 2019 dengan bergabung ke pemerintahan itu sebenarnya, supaya kita ini sekeras apapun segala macam ujung damai, tidak baperan ya. Tujuannya sama, kita pengen bangun bangsa ini baik-baik. Jadi kalau ada yang ngajarin harus laporkan dong segala macam, ya udah laporin aja ya. Kan ada yang lain tuh ya kan, gak hanya Pak Prabowo yang ini kan, suruh laporin, komporin aja, suruh laporin. Nah, tukang kompor itu namanya ya, tukang kompor ini yang harus kita sinyalir gitu loh, motifnya apa Ya ya. betul. Masa kan analoginya gini, ada dua orang, satu ngejek, yang satu tidak merasa terhina segala macam, habis itu ada orang ketiga yang ayo dong laporin dong, iya kan, kamu kan diejek lah, orang gue nggak merasa terhina, gue juga belum taunya bukannya dia. Nah habis itu ada orang yang ketiga ini maksa-maksa gitu loh. Nah patut dipertanyakan orang ketiga ini motifnya apa, apa kepentingannya, aneh gitu loh ya. Oke, terima kasih. Ada tuh ya kritikan untuk orang-orang yang selama ini tukang kompor minta Pak Prabowo dan juga Gerindra atau kubunya Pak Prabowo untuk melaporkan akun Fufu Wafau yang katanya itu punyanya Mas Gibran gitu. Padahal orang-orang yang nyuruh ini juga bukan orang yang mendukung Pak Prabowo gitu loh. Kan ini jadi tanda tanya besar gitu soalnya. Dengan adanya tukang kompor ini sebenarnya motifnya itu apa? Kok kayak mereka tuh pengen banget gitu ya minta Pak Prabowo untuk segera melaporkan gitu loh. Aneh gitu loh. Ini masukan juga tuh untuk Bung Roy Suryo ya, yang akhir-akhir ini getol banget masalah Fufu Fafa, sering banget bersuara, padahal kemarin habis dilaporin gitu ya, terus membuat sebuah tayangan video yang katanya ketawa gitu ketika dilaporin, tapi di videonya itu Bung Roy kayaknya pucat banget tuh, nggak tahu pucatnya karena apa. Gibran mengancam mundur kalau PDIP gabung. Ngeri sekali. Iya. Gimana respon Anda? Saya nggak ngerti gitu. Apa dia mengancam mundur terus mau jadi apa? Ya gini loh, orang kan ngancam mundur harus ada value-nya bosnya. Ada value. Emang dia berada di situ ada value-nya. Kita nggak tahu ya. Ini dalam banget. Dalam banget ini. Saya yakin ini Kan tadi ngomong tuh ke siapapun. saya lupa Terus lo masuk ke dalam artikelnya enggak? Nanti saya share ya. Mengancam jalan mundur atau mengancam mundur. Gini loh, orang kalau ngancam kan harus punya value ya. Iya kan? Harus ada bargainingnya lah ya. Iya, gitu. ada bargainingnya gitu. Jangan-jangan, alhamdulillah gitu kan. Yang diancam mundur gitu. Yang diancam Malah itu yang ditunggu gitu. oleh yang diancam mundur kan. Dia kan mengancam mundur bukan ke kita kan. Malah lebih Ke kencang Pak berarti kan. Prabowo kan. Iya kan. Jangan Pak Prabowo loh. Syukur alhamdulillah bener itu aja kali gitu. Bener kan nih? Ngancam mundur ke Pak Prabowo. Artinya Rasanya ke ya pemerintah. kita kan kalau ngancam orang harus ada apa? Lu punya bargaining apa emang gitu? Apakah gua akan merasa kehilangan kalau pergi kan gitu ya? Tapi kalau sekarang dibalik. Kalian bingung kan Bos? Iya kan? Ini jadi lucu Dia nih. kayak Jadi punya kocak, value topang gitu. nanti, topang. Orang kalau mau mundur kan harus punya value. Jadi Mau kocak ngancam. top banget. Tapi anyway gini. Kalau nggak jadi mundur. Kecuali kalau dia masih bangga sebagai kader PDI Perjuangan, nah itu baru punya value, ya kan? Kita ancam mundur nih, gue punya sekian ratus anggota DPR, ya kan? Bukan begitu, maksudnya gini. Sekarang dibalik, katakan nggak jadi mundur dan tetap ada PDIP masuk, gimana tuh chemistry-nya tuh? Nah bingung juga jawabnya. Sebenarnya nggak bingung, mungkin gini. Bukan nggak bingung, gini nggak enak jawabnya. Lebih sadis dari yang tadi saya jawab. Jangan nggak usah jawab. Jangan dijawab gitu. Jangan dijawab. Disangkain kita nggak ngang. Beneran lebih sadis dari yang omongan awal atau emang beneran bingung nih mau jawab apa gitu ya, Bung Ciko gitu. Aduh. Padahal Fufu Fafa masih digoreng, ada lagi narasi baru tuh.
narasi yang katanya Mas Gibran ngancem nih, kalau misalkan nanti PDIP gabung di pemerintah, Mas Gibran bakal mundur. Kira-kira habis ini bakal dipertebal lagi nggak dengan majunya, katanya Mbak Puan akan menggantikan Mas Gibran gitu. Ayo habis ini narasi apa lagi nih yang bakal dibangun gitu. Banyak banget nih. Ini detik-detik menjelang Mas Gibran dilantik soalnya, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dilantik gitu ya. Masih ada aja orang-orang yang menggiring opini, membangun narasi yang seperti ini. Fufu Fafa masih dibahas dan ya memang agak mulai redup sedikit gitu ya. Dino iki enek koncoku sing suwangar. Aku malah top tenan. Yen ngerti sing tahu teko kene, Wakil Presiden Mas Gibran. Dilungkas dilantik. Deloken sing nyoba wong nek akeh, tapi top. Itu tengere saudara Gibran ini, Wakil Presiden ini mendapatkan nikmat yang nikmat itu memang banyak yang menginginkan. Mulane akeh to wong hasud itu sosial media, padahal sok mben dilungkas arek dilantik. Wis ini bodo ra trimo. Lha kuwi sangar tenan ya ngono kuwi. Uripmu berarti nek wis ketarane kowe iki nek duwe nikmat, kudune wis enek wong hasud. Nek wong iki ora enek sing hasud karo awakmu, berarti nikmatmu iki ora sangar. Bener ora? Kok lekas enek wong rasani kowe, ngelek-ngelek kowe, lekas enek wong hasud. Wah, top. Berarti hidupmu itu sudah memang luar biasa. Yang kita Bu, pranggih ngoten. Nah, wis ora usah sabar. Jiarno ae. Gen dilokne sampai cangkeme muntuk. Lho. Ngono kuwi. Lah aku dikabari cacah ngono jarang aku emosi ngono jarang. Tapi yo Pak tahu, tapi yo jarang. Lah wong aku lho wektuku daripada tak nggih emosi, nyapo lho. Ngetrele yo montor enek. Ninjanan ya enek. Butuh kopi ning Gondang Legi yo duwe dulur lanang iki Pak Ji Sulaiman. Wali kota yo duwe korek njaluk badol. Kan ngono to Pak. Lah dia arep nyapo, ngono lho. Nah ini menarik nih, ada tanggapan juga dari Gus Ikdam soal banyak sekali isu-isu yang menerpa Pak Jokowi dan keluarganya, terlebih Mas Gibran yang akhir-akhir ini viral gara-gara Fufu Fafa ya kan. Dan sebentar lagi padahal Mas Gibran ini kan mau dilantik ya kan. Nah ini menariknya apa yang dikatakan Gus Ikdam ini adalah semakin kamu tinggi, ibaratnya kayak semakin kamu itu hebat lah ya. Wajar aja kalau banyak orang yang mulai menuduh kamu, mengkritik kamu, memfitnah kamu kayak gitulah. Karena itu tanda kalau kamu tuh emang benar-benar diakui gitu loh sebenarnya. Makanya tanggapannya Mas Gibran diem aja nih bagus menurut Gus Ikdam. Kenapa? Ya karena kalau ditanggepin pertama buang-buang waktu ya kan. Keduanya ya kan gak jelas ini tuh untuk siapa, ulangi. Ya kan gak jelas, kayak contohnya di akun Fufu Fafa ini bukan milik Mas Gibran, terus apakah Mas Gibran lantas harus mengakui, oh itu punya saya, kayak gitu. Untuk meredam emosi dari orang-orang ini gitu, kan enggak ya kan. Memang lucu nih orang-orang ini tuh. Kalau tadi kita sudah membahas soal Mas Gibran, sekarang kita geser nih ke calon presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Nah, ini ada yang menarik nih. Kira-kira apa tuh? Langsung kita tonton videonya berikut ini. Kembali di Kabar Siang pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkumpul bersama dengan keluarga Cendana di Kertanegara pada Minggu malam. Pertemuan kedua keluarga ini berlangsung secara tertutup sejak pukul 9.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan ini juga berlangsung acara makan malam bersama. Keluarga Presiden kedua RI, Soeharto, yang terlihat hadir dalam pertemuan kali ini, diantaranya adalah Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Titik Soeharto, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Selain itu, terlihat juga sejumlah tokoh dari Partai Gerindra. Nah ini ada kabar baik nih soal Pak Prabowo yang nampak berkumpul makan bersama dengan keluarga
Cendana atau keluarganya Pak Bung Harto ya. Nah ini yang bikin menariknya adalah karena di situ kan ada Bu Titik ya. Ya jelas dong Bu Titik kan anaknya Pak Harto gitu ya. Nah ini menarik karena setiap kali ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titik itu menjadi hal yang membuat para orang-orang ini tuh jadi meleleh sendiri gitu loh. Karena kayak ya ampun gitu. Gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-temanku semuanya mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.